Selamat datang kembali pada pertemuan perkuliahan selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi tanggal dan waktu. Fungsi tanggal sendiri digunakan untuk menghitung sistem penanggalan, dan di sini ada beberapa function atau dari fungsi tanggal. Nah, ini seperti today untuk mengetahui sistem tanggal saat ini, atau kalau now tanggal dan jamnya. Kalau date itu nanti biasanya dipergunakan untuk mengetahui kapan tanggal jatuh tempo gitu. Ini untuk mengetahui hari, ini bulan, dan ini tahun. Contoh dari fungsi tanggal seperti ini. Kita ada kasus tentang memprediksi tanggal jatuh tempo. Di sini ada tanggal kredit, ada sekian bulan cicilannya, maka tanggal jatuh temponya kapan. Nah, ini bisa digunakan dengan Excel cara menentukan tanggal jatuh temponya dengan rumus ini sebenarnya. Nah, bagaimana cara di prakteknya? Kita yang pertama pasti wajib menulis tanggal di sini. Nulis tanggal. Nah, di sini awalnya kan kita general. Maka dirubah dulu ini menjadi tanggal. Ini boleh short date atau long date, tapi lebih baik memilih more number format. Baru date. Di sini ada pilihan. Ada lokalnya English Indonesia. Ini yang berbahasa Inggris. Tanggal berbahasa Inggris. Karena kita di Indonesia, maka rubah menjadi Indonesia. Ini di lokalnya. Pilih Indonesian. Ini. Di sini ada 4 pilihan untuk Indonesia. Ini seperti ini. Tanggal, bulan, tahun, atau tahunnya di ringkas. Atau seperti ini. Tahun dulu, bulan, lalu tanggal. Atau penulisan bulannya dalam bentuk teks seperti Maret ini. Karena kita mengambil yang dalam bentuk teks tulisan bulannya, maka klik yang terakhir, yang keempat. Lalu kalau sudah, klik OK. Ini sudah berubah menjadi date. Di sini penulisan bisa contoh penulisan kita 5 April. Bisa ditulis 5 April. Ini 5 April 2020. Seperti ini bisa. Atau cara penulisannya bisa dalam bentuk angka. Nah, ini tadi 5 April kita biasa ditulis teksnya seperti biasa. Ini dalam bentuk angka. Ini tanggal pakai strip, ini bulannya pakai strip, lalu tahunnya. Enter saja. Maka lihat sama hasilnya. Sama-sama 5 April. Lalu yang ini cicilan per bulan itu dalam bentuk angka. Kita tetap boleh dalam bentuk general. Tidak jadi masalah, lihat. Nah, di sini contoh 36 bulan. Jadi kita ingin tahu dari sekian ini berapa tanggal jatuh tempo dari setiap tanggal kredit ini. Caranya, lihat. Ini pakai rumus sama dan date. Lalu kurung buka, year, tahun. Yang diklik di dalam tahun ini adalah tanggal kredit. Yang ini. Ini baru year. Lalu pindah ke month yang ini. Month. Nah, ini untuk mengetahui tanggal kreditnya ditambahkan dengan cicilan bulan
Jadi tanggal kredit yang ini ditambah dengan bulan ini. Jadi kurung buka, tanggal kredit, kurung tutup ditambah bulannya. Biar kita motif berapa bulan. Lalu kalau sudah ini pindah ke day. Jadi year, month, day. Nah, ini yang terakhir day. Day, klik cukup dengan tanggal kreditnya saja. Kalau sudah rumusnya seperti ini, tinggal enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah. Maka akan diketahui hasil dari tanggal jatuh temponya. Selanjutnya, fungsi tanggal pun bisa dipergunakan untuk mengetahui berapa lama bulannya. Contoh di sini ada suatu proyek yang dimulai pada tanggal sekian, selesai pada tanggal sekian. Untuk mengetahui lama bulan dalam proyek ini, maka menggunakan fungsi tanggal. Seperti tadi masih sama, hanya saja di sini tidak ada tulisan sama dengan date ini. Jika hanya untuk mengetahui lama proyek bulan ini. Prakteknya, lihat. Ini ada mulai project dan selesai project, ini dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau mau dirubahkan tanggalnya dalam bahasa Indonesia, tinggal ini klik lagi ini menu di home, lalu mau nomor format, tinggal rubah ini lokalnya ke Indonesia. Tinggal pilih ini X, klik OK, maka dia akan secara otomatis rubah ke dalam bahasa Indonesia. Lalu perhitungan rumusnya, ketika kita ingin tahu berapa bulannya, maka menggunakan rumus ini. Di sini sama dengan kurung buka tanpa date ya, tapi langsung year kurangin year lagi. Year yang pertama itu adalah selesai project. Jadi yang di akhir dulu dikurangin dengan yang di awal. Jadi di sini year selesai project dikurangin year mulai project. Di sini 11. Ini. Dikali 12. Kenapa dikali 12 di sini? Karena dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Makanya dikalikan 12. Jadi nanti hasil ini dikalikan 12 ditambah karena kita ingin tahu bulan berapanya, maka ditambah kurung buka bulan selesai project yang ini dikurangin bulan mulai project. Lalu enter aja. Lihat akan ada hasil berapa lama project tersebut yang harus selesai. Jadi di sini akan diketahui bahwa ini projectnya 24 bulan harus selesai, sedangkan yang ini harus 10 bulan selesai. Itu adalah fungsi dari tanggal. Pada Excel juga ada perhitungan fungsi waktu, di mana fungsi waktu ini untuk menghitung waktu atau jam. Ini fungsinya ada sama dengan time, hour, minute, second. Gitu. Dalam fungsi waktu ini ada aturan bilangan pengali. Jadi jika kita ingin mengetahui berapa jam, harus dikalikan 24. Jika ingin mengetahui menit, dikalikan 1440. Jika detik, 86.400. Contoh dari fungsi waktu ini. Ini kita punya jam masuk dan jam keluar. Di sini kita melihat ada jam masuk dan jam keluar. Ini cara penulisannya. Yang ini kita harus rubah dulu dari general, merubah menjadi time, waktu. Penulisannya adalah contoh di sini kita yang pertama adalah jam dulu. Jam berapa? Lalu pakai titik 2, kemudian menit, pakai titik 2. Di sini detik.
boleh seperti kok. Nah, jadi ada jam, menit, dan detiknya diketik. Baru di enter. Nah, ini harus dirubah timenya. Itu. Nah, pada time ini kita ini dalam bentuk format bahasa Inggris. Dan kalau mau dirubah menjadi Indonesia maka klik time-nya lalu di sini pilih ke Indonesia. Klik OK. Maka dia akan berubah menjadi dalam bentuk Indonesia. Nah, begitupun sama. Ini pun kalau mau rubah ke Indonesia pilih time, pilih Indonesia. Nah, boleh seperti ini. Klik aja OK. Penulisannya pun sama. Tadi harus ada jam dulu. Nah, kalau Indonesia dalam bentuknya bukan AM PM tapi 24 jam. Nah, maka ketika kita menulis waktu sesudah jam 12 siang, kesana kan 13, 14 seperti itu. Di sini pun kalau sudah dirubah ke Indonesia maka dia akan berubah format waktunya mengikuti Indonesia. Nah, kini kita anggap aja jam 17 atau jam 5.2.00. Nah, ini contohnya. Lalu di sini ada permintaan. Kita ingin tahu berapa jam sih? Dari jam sekian sampai jam sekian. Dari jam masuk sampai jam keluar. Lalu dari total menit berapa menit kah? Dari total masuk sampai total menit keluar. Lalu ini detik pun sama. Caranya contoh di sini seperti tadi bahwa setiap perhitungan jam itu harus mengikuti ini aturan bilangan pengalih. Jika dia jam maka harus dikalikan 24. Kalau kita mencari menit maka harus dikali 1440 dan detik dikali 86.400. Kita ingin contoh di sini kita ingin mengetahui jam ini dengan ini. Perhitungan jam lihat. Pakai sama dengan kurung buka jam keluar dikurangin jam masuk. Baru dikalikan 24. Sesuai dengan tadi pengalinya. Harus dikalikan 24. Maka di sini dikali 24, enter aja. Nah, ini dalam bentuk time. Bagaimana cara merubahnya dalam bentuk angka? Klik di sini di menu home. Lalu klik ini. Maka akan keluar bahwa dia 10 jam itu bekerjanya. Begitupun menit. Nah, menit sama seperti tadi jam. Jam keluar dikurangin jam masuk dulu, baru dikalikan 1440. Hasilnya akan seperti ini. Ini rubah dalam bentuk number. Nah, detik pun sama. Hanya saja perbedaannya pengaliannya. Ini dikali 86.400. Kalau sudah di enter lagi, nah ini dalam bentuk time kita rubah lagi menjadi number. Nah, di sini akan terlihat bahwa total jam ini adalah 8 jam. Ini menit per 90 menit selama dia satu hari itu. Dan detiknya 28.800. Dalam Excel pun ada cara bagaimana kita menghitung selisih antar dua tanggal dalam berbagai interval yang berbeda. Nah, ini menggunakan rumus that if. That if tanggal awal
lalu yang keduanya tanggal akhir, lalu di sini adalah interval. Yang dimaksud interval itu yang ini. D, M, Y, M, D, Y, D, Y, M. Jadi kalau kita mencari hari maka pakai D. Nah, contoh. Nah, lihat. Di sini ada tanggal awal dan tanggal akhir. Tanggal akhir tanggal sekian. 1 Mei 2020, tanggal awal 1 Mei 2018. Selisih harinya menggunakan sambungan date if. Nah, date if ini tanggal awal, ini tanggal akhir, lalu tadi interval. Karena kita mencari hari maka pakai D. Dan di sini bisa ditulis dengan hari seperti ini. Ini pun penulisan hari tidak selalu wajib ya. Tanpa ini pun tidak jadi masalah. Contoh prakteknya. Ini. Ini. Nah, yang ini lihat. Dia sambungan date if A4. A4 itu tanggal awal, lalu ini diklik tanggal akhirnya, lalu di sini pakai D. Lihat, karena di teks maka wajib menggunakan tanda kutip. Nah, ini bisa tidak wajib gitu. Bisa aja kalian langsung seperti ini, maka tidak akan ada tulisan seperti ini, bulan, tahun, seperti itu. Kalau ingin ada tulisan kayak tadi, maka bergunakan ini. Pakai N seperti ini. Lalu tanda kutip. Nah, ini penulisannya biasanya kita seperti ini, maka sesudah tanda kutip harus pakai spasi hari gitu. Lihat perbedaan antara tanpa spasi dan dengan spasi kan kelihatan. Nah, ini lihat tanpa spasi, maka ini jika harinya tanpa spasi. Nah, maka lihat hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai spasi, ya harinya akan menjadi ada jeda gitu. Tidak merapat seperti tadi. Lalu untuk mengetahui bagaimana interval bulan, nah, kalau tadi pakai D kecil, ini pakai M. Nah, dan ini dirubah menjadi bulan. Nah, kalau tahun tadi pakai Y. Tinggal tahun di sini. Sesuai dengan ini, lihat D, M, Y. Nah, lihat di sini, lihat. Kalau bulan dia pakai M, hari pakai D, nah lihat. Tahun pakai Y. Tes bagaimana jika kita ingin mengetahui sesi tahun, bulan, dan hari. Ini menggunakan rumus masih sama dengan date if, cuman kita harus menggunakan Y, YM, dan MD. Nah, di mana Y itu untuk mengetahui tahunnya, YM itu untuk mengetahui bulannya, dan MD itu mengetahui harinya. Kenapa rumusnya seperti ini, YM dan MD untuk bulan dan hari? Karena lihat di sini MD itu menghitung selisih hari dalam satu bulan, dan YM itu menghitung selisih bulan dalam satu tahun. Jadi kita dirubah yang tadi menjadi bulan, yang dari tahun ini menjadi bulan, dan yang bulan ini menjadi hari. Nah, ini contohnya, lihat. Tanggal sekian sampai tanggal sekian dia 2 tahun 0 bulan 0 hari. Nah, rumusnya lihat. Sambungan date if yang pertama kita tahunnya dulu. Ini pakai Y karena tahun saja, dan pakai N lagi sesudah tahun ini. Pakai N, lalu pakai date if lagi yang kedua untuk mengetahui bulannya. Nah, ininya dari Y menjadi YM, year to month artinya. Jadi dari tahun ke bulan. Dan kalau sesudah bulan maka date if lagi yang ketiga dirubah lagi yang YM ini menjadi MD. Artinya dari bulan ini dihitung lagi ke hari. Nah,
month to day. Kalau sudah seperti ini rumusnya tinggal enter aja. Sekarang kita coba rubah tanggal akhirnya ya. Ini kan tanggal 1 Mei sampai 1 Mei lagi. Bagaimana kalau kita rubah ininya menjadi tanggal 5 dan ini bulan Juni. Lihat apakah ada perubahan di sini? Nah, tahun bulan harinya lihat. Di sini ada perubahan. Jadi dia 2 tahun, 1 bulan, 4 hari itu perbedaannya dengan tanggal awal. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana selisih bulan dan hari. Nah, ini menggunakan MD. Prakteknya lihat. Kalau tadi tahun itu pakai Y, bulan itu pakai M, nah, lalu hari itu pakai D, maka kalau kita ingin mengetahui selisih bulan harinya, maka menggunakan rumus MD. Enter saja kalau sudah. Nah, di sini akan ketahuan bahwa ada selisih harinya adalah 4 hari gitu. Maksud di sini 4 itu adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Tidak seperti yang ini, yang hari ini keseluruhan hari dari tanggal 1 Mei 2018 sampai 5 Juni 2020. Kalau ini tidak dilihatnya awal angka tanggalnya. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Dia adalah 4 hari. Jadi 1, lalu dihitung yang satunya itu 2, 3, 4, 5. Jadi dianggapnya 4 hari selisihnya. Pertemuan hari ini kita akhiri sampai materi datif ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-12 yang akan membahas tentang HLOOKUP dan VLOOKUP. Selamat berjumpa lagi di perkuliahan materi selanjutnya.